Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Noviantisari, angkatan 2018. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas beberapa alat analisis ekonometrika dengan menggunakan Fuse. Nah, pada pertemuan tersebut kita telah membahas model-model analisis tersebut dengan menggunakan data serta memasukkannya ke dalam aplikasi Fuse. Namun kali ini saya akan mencoba untuk mereview kembali metode-metode yang telah kita gunakan tersebut. Di antaranya yang pertama adalah regresi logistik, di mana regresi logistik ini adalah sebuah pendekatan untuk membuat model prediksi seperti halnya regresi linear biasa atau OLS. Analisis regresi logistik ini digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel respon yang berupa data biner dengan variabel bebas yang berupa data berskala interval atau kategori. Nah, variabel biner ini adalah variabel yang hanya mempunyai dua kategori saja, yaitu kategori yang menyatakan kejadian benar Y sama dengan 1 dan kategori yang menyatakan kejadian tidak benar di mana Y sama dengan 0. Pada umumnya digunakan di bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi. Nah, contohnya adalah kecenderungan pelanggan untuk membeli suatu produk atau berhenti berlangganan. Nah, asumsi regresi logistik ini dapat dibagi menjadi regresi logistik tidak membutuhkan hubungan linier antara variabel independen dengan variabel dependen. Yang kedua, variabel independennya tidak memerlukan asumsi multivariat normality. Yang ketiga, asumsi homokedastisitas tidak diperlukan. Selanjutnya, variabel dependen harus bersifat dikotomi atau dua kategori, misalnya tinggi dan rendah. Selanjutnya, variabel independen tidak harus memiliki keragaman yang sama antar kelompok variabel. Nah, yang kedua, kita mencoba melakukan analisis pada pertemuan selanjutnya, yaitu Error Correction Model atau ECM. Nah, penggunaan Error Correction Model ini atau yang dikenal dengan model koreksi kesalahan adalah suatu model yang digunakan untuk melihat pengaruh jangka panjang dan jangka pendek dari masing-masing peubah bebas terhadap peubah terikat. Atau kita melihat hubungan jangka pendek dan jangka pendek antar variabel dependen dan variabel independen. Nah, keuntungan dari ECM model ini yaitu dinamik dalam analisis data runtun waktu, di mana ECM ini dapat melakukan spesifikasi model atas bentuk umumnya. Selanjutnya, ECM dapat menjelaskan informasi jangka panjang dan jangka pendek dari data. Dapat diketahui secara konsisten, tidak hanya model empirik dengan teori ekonomi. Selanjutnya, ECM sebagai salah satu model dinamik untuk mencari penyelesaian data runtun waktu yang stasioner, yang tidak stasioner atau stasioner. Nah, selanjutnya ECM ini untuk mencari penyelesaian masalah multikolinialitas dan regresi linier. Dalam penentuan regresi linier melalui ECM ini, ada beberapa asumsi yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah uji stasionaritas data. Nah, kita harus melihat apakah data yang kita gunakan itu sudah bebas atau tidak, atau datanya sudah stasioner atau belum stasioner. Nah, jika dia belum stasioner, maka kita akan melakukan pengujian stasionaritas data itu. Ada beberapa tingkatan, tingkat level, first difference, dan second difference. Nah, setelah itu terpenuhi, maka kita akan melakukan uji, yaitu uji derajat integrasi, dilakukan apabila data tidak stasioner pada waktu uji kestasionaritasan. Nah, uji derajat integrasi ini dimaksudkan untuk mengetahui pada derajat berapakah data kita stasioner. Nah, seperti level, difference, dan second difference. Selanjutnya yang akan kita lakukan dalam pengujian ECM ini adalah uji kointegrasi. Uji kointegrasi dimaksudkan untuk menguji apakah residual regresi yang dihasilkan stasioner atau tidak. Selanjutnya baru kita akan melakukan uji kausalitas Granger. Nah, apakah kita melihat
apakah variabel X ini ada menyebabkan terhadap variabel Y atau sebaliknya. Nah, berbeda dengan uji VAR, VCM ini selanjutnya kita akan membahas mengenai uji vector autoregression atau jika tidak terpenuhi maka kita akan masuk ke VECM. Dia berbeda dengan uji ECM karena di sini kita telah menggunakan VAR ECM. Nah, VECM atau Vector Error Correction Model ini merupakan metode turunan dari uji VAR. Nah, asumsi yang perlu dipenuhi sama dengan uji VAR kecuali masalah stasionaritas. Berbeda dengan uji VAR, ECM harus stasioner pada diferensiasi pertama dan semua variabel itu harus memiliki stasioner yang sama. Jika dia stasioner pada tingkat first, maka semuanya harus di tingkat first. Nah, VECM merupakan bentuk VAR yang terinteraksi karena keberadaan bentuk data yang tidak stasioner namun terkointegrasi. Nah, bentuk datanya tidak stasioner namun terkointegrasi. Nah, dari data yang kita gunakan itu terdapat uji. Setelah kita melakukan pengujian maka ada hasilnya nanti apakah data yang kita gunakan ini terkointegrasi atau tidak. Nah, jika dia terkointegrasi maka VECM ini uji VAR tidak dapat kita lanjutkan namun kita akan memilih VECM. Selanjutnya, sebelum menentukan menggunakan model yang tepat untuk data dalam penelitian, terdapat beberapa tahap yang harus kita lakukan. Di antaranya tahap untuk melakukan uji VAR atau VECM. Di antaranya adalah yang pertama kita uji stasionaritas data, lalu kita uji panjang lag optimalnya. Seperti yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Lalu kita ambil uji stabilitas model VAR. Setelah uji stabilitasnya dilakukan, selanjutnya kita akan lakukan uji kausalitas Granger. Nah, nanti setelah dapat uji hubungan timbal baliknya, kita lakukan uji kointegrasi. Untuk melihat hubungan dari masing-masing variabel tersebut, kita akan melihat melalui analisis impulse response function atau analisis varian decomposition. Nah, nanti kita akan menjelaskan menggunakan gambar atau grafik. Nah, selanjutnya uji VAR atau VECM ini juga ada menggunakan model panel. Nah, analisis data panel adalah gabungan dari data time series dan cross section. Nah, di sini yang karena dia penggabungan antara time series dan cross section, maka untuk data time series dalam penelitian ini digunakan periode waktu panjang yang bersifat dinamis. Data panel ini dapat memberikan informasi lebih banyak dan yang tidak dapat diberikan hanya oleh data cross section atau time series saja. Nah, pendekatan panel VAR atau VCM digunakan untuk melihat intensitas atau respon dari masing-masing variabel dalam penelitian. VCM kemudian dimanfaatkan informasinya untuk restriksi kointegrasi tersebut dalam spesifikasinya. VCM sering disebut sebagai VAR bagi series non-stasioner yang memiliki hubungan kointegrasi. Nah, materi selanjutnya kita mempelajari kemarin itu adalah uji forecasting atau model peramalan. Forecasting adalah perkiraan mengenai sesuatu yang belum terjadi, di mana ramalan yang dilakukan pada umumnya akan berdasarkan data yang terdapat di masa lampau, yang dianalisis dengan menggunakan metode-metode tertentu. Forecasting ini dibuat untuk meminimumkan pengaruh ketidakpastian. Dengan kata lain, bertujuan untuk mendapatkan ramalan untuk meminimumkan kesalahan meramal. Nah, biasanya diukur dengan menggunakan mean absolute deviation, absolute error, dan sebagainya.
Model peramalan adalah yang sangat penting dalam bisnis. Hal ini disebabkan oleh penekanan maksud dan tujuan dari suatu analisis ekonomi dan kegiatan usaha. Forecasting adalah suatu perkiraan tingkat permintaan yang diharapkan untuk suatu produk atau jasa dalam periode waktu tertentu. Nah, prinsip dasar peramalan atau forecasting dapat dipertimbangkan. Peramalan melibatkan kesalahan error. Peramalan untuk jangka pendek mengandung ketidakpastian yang lebih sedikit atau lebih akurat daripada peramalan jangka panjang. Nah, mungkin untuk materi forecasting ini akan lebih mudahnya jika kita menggunakan aplikasi terlebih dahulu. Nah, yang lebih penting yang kita harus ketahui adalah bahwasanya forecasting ini digunakan agar melengkapi data-data yang jika seandainya kita meramalkan bagaimana pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025. Nah, kita dapat melakukan dengan forecasting ini. Nah, selanjutnya kita pelajari yaitu model persamaan simultan. Model persamaan simultan adalah model yang memiliki lebih dari satu persamaan yang saling terkait. Nah, dalam persamaan simultan ini variabel dependen juga bertindak sebagai variabel dependen. Sehingga suatu variabel dapat memiliki dua peranan, sebagai variabel independen bisa dan sebagai variabel dependen juga bisa. Nah, ada beberapa metode yang sesuai dengan persamaan simultan. Yang pertama adalah metode persamaan tunggal. Metode ini juga disebut dengan limit information method. Nah, dengan kata lain, metode ini menaksir parameter secara terpisah tiap persamaan saja. Yang kedua, metode sistemnya yaitu metode yang disebut sebagai full information method, menaksirkan parameter untuk seluruh persamaan struktural dalam model persamaan simultan. Nah, beberapa metode yang merupakan metode sistem yaitu kuadrat terkecil 3 tahap atau 3-state least square, 2SLS atau ILS. Nah, dalam persamaan simultan ini kita telah mencoba kemarin menggunakan data-data di mana kita akan melakukan uji terlebih dahulu dari data tersebut sehingga kita dapat melanjutkan ke untuk melihat hubungan sebagai variabel dependen dan sebagai variabel independen. Selanjutnya kita juga membahas mengenai model persamaan simultan 2SLS. Nah, 2SLS ini adalah suatu metode yang sistematis dalam menciptakan variabel instrumen untuk menggantikan variabel-variabel endogen dalam posisinya sebagai variabel penjelas dalam sistem persamaan simultan itu. Nah, 2SLS ini menggunakan metode regresi yang termasuk ke dalam kelompok analisis persamaan struktural. Metode ini merupakan perluasan dari metode OLS yang biasanya digunakan dalam perhitungan analisis regresi. Nah, langkah pertama untuk metode TSLS ini yaitu kita menjalankan regresi dengan OLS terhadap persamaan radius form untuk variabel-variabel endogen yang ada di sebelah kanan sebagai variabel penjelas. Nah, langkah kedua kita mengganti variabel endogen yang muncul tersebut ke sisi sebelahnya. Lebih jelasnya kita telah mempelajari di prakteknya langsung, di mana pada 2SLS ini kemarin kita menggunakan data panel. Nah, dari persamaan pertama variabel endogen dari persamaan yang pertama, nanti kita akan memasukkan juga ke persamaan kedua karena variabel dependen pada persamaan pertama juga termasuk ke variabel independen pada persamaan kedua. Nah, mungkin sekian
review materi dari saya. Jika